nama, tanda daripada oknum itu dirubah, diterjemahkan. Yang tadinya panggilannya lasok bolong, di Indonesia akan menjadi nonot hitam. Bukannya mendatangkan kebaikan dari temannya, begitu temannya terima surat, lagi-lagi dia lagi kuliah nih, lagi mid semester, temannya lagi yang terima, kepada Ananda si penis hitam di kosan Melati kamar 2. Loh kok ini buat si Lasok, ini kok dibilang sama bapaknya si penis hitam. Tambah malu dia, jadi kirim surat lagi. Ayahanda yang tercinta, lain kali jangan dong dibikin malu anaknya, masa bapak panggil saya penis hitam. Bapaknya balas, loh kan harus bahasa Indonesia nak, maka semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Inilah yang terjadi kalau seperti akal-akalan si Bahlul tadi. Nama Tuhan jelas itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi kalau dipakai di Indonesia tetap saja Allah. Dalam bahasa Jepang tetap Allah. Bahasa Inggris tetap Allah. Kemanapun pergi tetap aja Allah. Dia mengambil kata Allah ini dengan menuliskan A-L-L-A-H dan membacanya Allah. Padahal itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sudah ditunjukkan si penis hitam ini. Tapi karena memang otaknya hitam, penisnya hitam, zakarnya hitam, otaknya hitam, hatinya hitam, ya gelap. Jadilah seperti tadi. Padahal kalau orang Kristen pingin kali menggunakan kata Allah, silakan. Anda mau merujuk kemana? Saya kasih data. Mazmur 10 nomor 7, Yosua 24 nomor 26. Coba Bunda Rahma bisa buka ini lasok bolong. Kok lasok bolong? Bisa buka kamera. Mati meja. Iya. Bunda Rahma kan tidak punya lasok bolong. Silakan Bunda. Silakan dibuka Bun. Yosua 24 nomor 26. Mati meja. Yosua 24. Iya. Yosua 4. Yosua 24 26. Kita lihat ya si penis hitam ya. Astagfirullah. Ngeri kali Gurunda. Ini Mas Oten anteng banget ini. Dibesarin. Paralel Bunda. Oh, ya Allah. Ya Bunda. Dulu kau bilang burung tadi. Iya. Jadi sekedar diketahui oleh sahabat-sahabat sekalian, kami orang Bugis kalau nama Laso itu artinya laki-laki yang sangat satria, laki-laki yang sangat jantan, yang tetap kekar berdiri kokoh, apapun masalah, apapun musibah, apapun cobaan, apapun kemudian kendala, mereka laki-laki Bugis tetap berdiri kokoh dan kemudian kuat. Ya, jadi tidak salah kalau orang Bugis itu dipanggil Laso. Itu nama tidak sembarang dikasih. Itu nama-nama orang-orang yang memiliki darah biru baru bisa memiliki nama itu. Karena mereka tetap berdiri kokoh tegang. Kok tegang pula? Keras maksudku, keras dalam menegakkan kebenaran. Ya, jangan disalahartikan. Silakan Bunda. Kita baca. Coba lihat Bun. Kenapa kabur Kisedeng ya Allah? Iya, lain kali beli HP jangan yang merek ini, merek Lea. Poin ini Gurunda, maklum ekonomi standar. Itu tebus murah itu Gurunda, tebus murah di Alfamidi. HP-nya terbuat dari kayu, kulit singkong jadi kayak gini jadinya. Nah, itu udah bisa tuh. Nah, coba dibaca. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah atau Theos ya. Gimana bacanya kalau ini perjanjian lama? Lalu ia mengambil batu-batu, Elohimnya. Lalu ia mengambil batu-batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat. Coba pohon besar Tuhan. Ini bahasa Ibraninya apa? Pohon besar. Iya. Oh mama Itu tadi Yosua 24:26 ya Gurunda ya? Iya. Pohon besar bahasa Ibraninya apa? Oh mama Oh Oh mama tuh Allah. Pohon besar A-L-L-A-H.
Apa artinya bahasa Indonesianya? Pohon besar. Nah, kalau mau merujuk ke situ silakan. Ala bapak, pohon besar bapak. Ala anak, pohon besar anak. Mana yang betul? Atau mau yang ambil kata ala saja? Ini kan lengkap nih. Alif, lamet, lamet, alif, he. Nah, sekarang coba masuk di dalam Mazmur 10 nomor 7. Mazmur 10:7. Ya, jadi kalau mereka memaksakan itu bahasa Indonesia, bukan, itu bahasa Ibrani. Dan itu artinya pohon besar. Ya. Mazmur 10:7. Mulutnya penuh dengan sampah. Kenapa ini HP murah? Mulutnya penuh dengan sumpah serapa, dengan tipu dan penindasan di lidahnya. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Sumpah serapa. Coba sumpah serapa bahasa Ibraninya coba. Sumpah serapa. Kawan ya, sumpah serapa. Oh, Alamak. Allah. Apakah yang tadi Allah yang tadi atau Allah yang ini? Yang pohon atau sumpah serapah? Mana yang betul? Atau dalam bahasa Yunani kali ya? Coba di dalam bahasa Yunani, Bun. Yohanes 5 nomor 22. Yohanes 5:22. Yohanes 5:22. Mana dia? Bapak tidak menghakimi siapapun. Dari tentaranya pemurah kasih nah. Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Coba buka di kata melainkan, Bunda. Apa bahasa Yunaninya melainkan di situ? Ada nggak kata melainkan di situ, Bun? Melainkan. Iya. Dua tiga lima. Allah. Atau ini? Atau yang ini? Yang mana? Allah dalam bahasa Yunani artinya melainkan atau tetapi. Allah dalam bahasa Ibrani apa tadi artinya? Sumpah serapa atau pohon. Serapa. Pohon besar atau Iya. melainkan. Ya, Pilih mana suka Oten. Tidak ada rujukan ke situ kan? Jadi satu-satunya rujukannya adalah Al-Quran. Inilah teman-teman sekalian. Kalau mereka masih enggak, Allah itu adalah apa? Allah apa? Masuk bolong. Masya Allah. Nggak ada kata Allah itu di dalam original teks itu nggak ada. Kalaupun ada sumpah serapah atau pohon, pilih mana suka. Menyembah pohon atau menyembah sumpah serapah. Eko. Dimas, Atau menyembah Allah, Mak. Dimas Kristen. Dimas Kristen. Kristen dia, Bun. Iya. Nah, itu yang mana tuh? Apa penis bolong? Bukan. Apa? Apa itu? Apa ini? Apa itu tadi? Pohon besar. Pohon besar. Pohon besar. Kok jadi gitu, jauh banget udah. Udah lama. Jauh banget. Gara-gara Bang Zuma, gara-gara Gurunda ini, aduh. Kok ingat-ingat penis. Mana ada saya bilang gitu enggak loh. Enggak ada loh. Enggak, loh. Bunda Rahma nih. Kayaknya Bunda Buat Rahma lo. ini bayang-bayang. Bunda Rahma ini Bang Zuma jelasin apa dia traveling kemana-mana nih. Heran aku lihatnya nih. Silakan Dimas. Udah kau pahami kan? Jadi izin ya, Pilih salah satu. ya Bang Zuma izin ya. Jadi gini,
Setiap kita baca di dalam Bible mereka ada kata-kata Allah, A-L-L-A-H. Mereka marah bang. Dia bilang, kenapa kau bilang Allah? Itu Allah katanya. Nah, kalau dia pintar, Allah itu A-L-A-H. Nggak ada double L. Ya, jadi para oten-oten punya malu dong sedikit gitu. Kalau lu nggak punya ya reference dalam kitab lu dan tulisan di dalam kitabmu udah dijelaskan tadi tanpa double L, punya malu dong ya, udah nyuri ya. Jangan semuanya lu framing. Mereka gini Bun, mereka gini lah. Mereka punya kemaluan tapi nggak ada rasa malu. Oh jelas. Terus Bunda yang paling parah gini, mereka selalu framing gini, Islam, lu cewek otak setengah, mending lu punya otak daripada lu nggak ada otak gitu. Jadi mending lah punya setengah ya kan Bunda, masih bisa berpikir gitu. Kalau nggak punya otak yang susah. Lanjut Bang. Silakan Dimas, bertanyalah apa yang belum kau pahami tentang kata tadi ALL itu di Bible makan. Saya tidak boleh bertanya. Pasal kalian ini bahas pasal Abang Sumain bahas pasal bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Saya pun tidak tahu bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Pasal saya punya Alkitab itu terjemahan langsung bahasa Melayu. Ya itu dari Talo. Kok jadi nangis dia? Bentar madam, dia nangis kayaknya tadi pagi dia nggak kayak gini suaranya. Iya, itu dari tanya. Itu dari Talo. Kok lu tahu nggak di Indonesia ini semua kita sabar, Bun, Madam, Arab. Bunda Madam, sabar Bun, beliau ini mau belajar kami. Semua kita sabar. Ya itu dari tanya lah ya. Hargai Gurunda dong, hargai Bang Zuma dong. Kenapa jadi ngoceh semua ya? Udah Mila Nois, kenapa bisa itu Bun? Silakan Gurunda sama Bang Dimas. Silakan ya, apa bertanya Dimas. Deritanya apa? Saya pun tidak tahu Bang semua. Sebetulnya kita maksud itu derita apa? Ya, jangan tersinggung Bang, saya bercanda aja. Apa yang Anda ingin permasalahkan dari materi yang kita sajikan barusan? Silakan. Saya pun bingung ini penjelasannya Bunda tadi. Dia bilang menderita. Ya kalau saya memang jelas memang tidak tahu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, itu saja. Enggak, yang dijelaskan tadi ini materi yang tadi itu Bang, di agama Kristen kok ada sebutan Allah di situ, sedangkan rujukan kata Allah ini hanya ada di kata Ibrani, bahasa Yunani dan bahasa Indonesia, sedangkan Allah itu hanya ada di dalam bahasa Arab, gitu Bang. Kalau Abang Suma bertanya seperti itu ya, kata Allah itu kan memang sudah ada di Alkitab. Jadi saya pun tidak tahu kan itu nggak kan ada. dari Israel kalau kan Anda ini terjemahannya itu. Nggak ada di Israel. Kalau di Israel Bang, kalau di Israel kata Allah itu tadi yang saya sampaikan, di Israel itu kata Allah itu artinya sumpah serapah. Itu pasal ini kan Bang. Ya, apakah saudara menyembah sumpah serapah? Itu dulu. Apakah saudara menyembah sumpah serapah? Apakah saudara menyembah sumpah serapah? Orang Kristen itu hanya menyembah Tuhan Yesus. Menyembah Tuhan Yesus, bukan menyembah sumpah serapah. Terus kenapa saudara menyebutnya? Saya jelaskan sama Abang. Udahlah, ampunlah saya. Silakan saudara yang lain dilanjut. Saya kalau orang ndak nyambung antara otak dan lidahnya dan telinganya itu sulit bagi saya untuk diskusi. Kalau telinga kerja sendiri-sendiri dengan kuping, dengan lidah, saya susah dialog sama orang seperti itu Bang. Silakan dengan teman-teman saya yang lain yang bisa menangani yang kayak Anda ini. Silakan. Ini Guru, bentar aku sapa dulu ya. Mata Guru. Ya. Mata. Ini ada Gurunda di sini. Silakan diskusi, silakan bertanya. Nanti nggak usah ngasih saran lagi ya, nggak usah sok-sokan kasih saran. Kalau mau tanya silakan langsung bertanya. Ini aku mau nanya saat ini.
Juma, ini aku konsep 72 bidadari itu kayak mana itu, Bang? Konsep 72 bidadari itu memang agak kurang dari konsep yang Yesus ajarkan kepada muridnya 100 istri. Tetapi tidak ada baik itu, Bang. Yesus Semua itu tidak ada. Silakan Juma. Matius 19 nomor 29 bonyok. Sepaten kau tidak paham Bible, jangan kau gurui saya. Jadi gini kawan, bidadari itu adalah alat yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy yang beringas terhadap wanita pada zaman itu, yang gila berzina, gila main perempuan. Karena sebelum Islam datang, batasan wanita terhadap satu laki-laki itu nggak ada. Tidak ada batasan memiliki istri atau memiliki wanita, itu nggak ada sebelum Islam datang. Islam datang mengatur cukup 4. Nah, terkait bidadari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kemudian Nabi Muhammad untuk mengajak orang-orang jahiliyah meninggalkan persinahan dan melakukan persetubuhan hanya kepada bini. Barang siapa yang menjaga kelaminnya dari hal-hal maksiat, maka kelak di surga Allah menjanjikan kepada mereka pelayan-pelayan sebanyak 72. Seperti itu saudaraku. Jadi 72 ya. Sama seperti Yesus menjanjikan pengikutnya 100 perempuan. Jadi, gitu. Tapi itu dulu waktu zaman jahiliyah ya. Ya, untuk mengajak kemudian orang-orang jahiliyah meninggalkan kemaksiatannya. Sama seperti wanita, Allah menjanjikan kepada mereka perhiasan nanti di surga. Wanita dan laki-laki itu berbeda keinginan. Wanita cenderung cinta kepada materi, harta, berlian, emas, permata, intan, dan seterusnya. Sedangkan laki-laki, ujung-ujungnya laki-laki dalam pencariannya itu wanita. Sekuat apapun laki-laki pasti ujung-ujungnya wanita. Begitu juga perempuan. Secinta-cintanya perempuan terhadap laki-laki, ujung-ujungnya pasti materi. Itu hukum alam. Itu hukum alam itu. Maafkan saya kalau saya berbicara mengenai global. Ya, sekarang coba Anda tanya istri Anda. Coba Anda tanya istri Anda. Jujur tapinya. Mana yang istriku suka? Laki-laki yang ganteng atau harta yang melimpah? Lalu tanya suami-suami, mana yang Anda pilih? Harta, jabatan atau wanita? Pasti jawabannya wanita. Kalau laki-laki disuruh milih. Ya oke Bang, oke saya paham. Maka kemudian Islam datang mengajak orang meninggalkan kemaksiatan dalam hal perzinahan dengan janji bidadari. Dan itu tidak akan mencederai akidah Islam. Kenapa? Al-Quran menarasikan begini. Saya bacakan ayatnya. Dalam surah An-Nisa ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihat min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang mengerjakan amalan kebajikan, baik dia laki-laki ataupun dia adalah perempuan, sedang mereka adalah orang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka laki perempuan tidak akan dizalimi sedikit pun. Itu dicatat itu. Iya. Itu dicatat. Oke, saya paham. Oke. Silakan. Jadi berarti itu cuma janji ya, enggak kenyataan itu nanti. Saudara, di surga itu Allah sudah menyiapkan keindahan, menyiapkan kebahagiaan, menyiapkan kemudian kenikmatan-kenikmatan. Yang tadi yang saya jabarkan, laki-laki itu gemarnya, nikmat hidupnya itu wanita. Yang perempuan nikmat hidupnya itu harta. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan nanti di surga. Mereka tidak dirugikan sedikit pun, baik laki-laki maupun perempuan. Karena kenapa? Allah Maha Pencipta ini tahu apa yang diinginkan oleh laki-laki dan apa yang diinginkan oleh perempuan.
Makanya dikatakan begini, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard wa uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang bertakwa, baik perempuan maupun laki-laki. Begitu saudara. Nah sekarang kalau kita kalau kami umat Islam, di surganya nanti disediakan kemudian pelayan-pelayan, harta yang berlimpah, kesenangan-kesenangan, berkumpul bersama anak, istri, keluarga, ayah, bapak, dan seterusnya, ibu, dan seterusnya. Kemudian kami diberikan pelayan-pelayan berupa bidadari-bidadari yang cantik. Boleh dong saya bertanya, apa yang Kristen dapatkan nanti di surganya Kristen? Silakan Bung. Jadi Bang, jadi itu kan dulu kan zaman jahiliyah. Sekarang kenapa selalu itu sering saya dengar ceramah-ceramah ustadz-ustadz? Kenapa? Kenapa masih? Apakah masih relevan itu? Iya kan saya sudah bilang baru saja saya, saudara. Baru saja saya katakan, kami umat Islam kelak diberikan kenikmatan, diberikan kebahagiaan, bersama berkumpul dengan keluarga kami. Kami disiapkan pelayan-pelayan yang cantik, yang kemudian menyenangkan hati kami. Itu yang disediakan Tuhan kepada kami umat Islam. Saya balik nanya, apa yang disediakan Tuhan kalian di surga kalian nanti? Kalau kami di Islam kan sudah jelas tuh, dan Al-Quran mengatakan begini, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Nah, itu ayatnya. Tolong ditegur kalau saya keliru teman-teman. Aku Tuhan akan melenyapkan segala rasa dendam, segala rasa benci, iri, cemburu yang ada dalam hati penghuni surga. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan yang disediakan. Al-Quran surah surah Al-Hijr ayat 47. Mudah-mudahan saya tidak salah. Nah itu di Islam tuh, tak ada lagi dendam, tak ada amarah, tidak ada cemburu, yang ada hanya kebahagiaan. Itu yang itu yang dialami umat Islam nanti di surganya. Pertanyaan saya, boleh dong sedikit ingin tahu, ingin ngintip surganya Kristen. Yang saya tahu di dalam kitab saudara, di Kristen itu banyak pesundal-pesundal. Kemudian di surganya maksudnya di situ ada perang naga. Di sana ada Tuhan yang datang dalam api, nyala api. Kemudian di mulutnya keluar api. Kemudian di hidungnya keluar asap yang membumbung. Kemudian matanya keluar nyala api. Bahkan tubuhnya berasal dari api. Nah selain itu tadi yang akan menjadi tontonan di surga, apalagi yang Kristen dapatkan di surganya? Silakan. Di kami surga itu nggak ada dijanjikan gini ya. Lalu gini, apa gini. ya? Lalu surga itu adalah yang saya tanya apa? Indah gimana indah? Bagaimana indah di surga? Gak ada ya, surga di itu aja, surga di indah apa ya? Saudara coba jelaskan. Apapun yang lain, surga itu adalah. Ya, yang tadi Anda katakan indah itu indah gimana? Coba. Yang Anda katakan indah tadi itu gimana? Gak ada kesusahan di surga itu aja. Iya, yang Anda katakan tidak ada kesusahan itu gimana ceritanya, Bang? Itu mah Islam. Ada kesusahan di. Ya, Anda meniru Islam berarti. Gak ada. Anda meniru Islam berarti. Enggak. Saudara, yang saya tanya, apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda rasakan? Gak ada kesusahan. Bicara sendiri dia kan teman-teman. Dalilnya mana Bang? Dalilnya mana? Coba saya mau baca. Gak ada kesusahan di surganya Kristen. Iya. Siap. Di mana dalilnya Bang? Di mana dalilnya? Ada kayak gini itu sudah bidadari. Ada dalilnya di mana? Ada apa? Gak ada di situ. Dalilnya di mana Bang? Kesusahan aja, gak ada kesusahan. Boleh nggak saya minta sekali lagi Bang ya? Jangan bicara sendiri Bang ya. Jangan kayak orang gila di sini Bang. Saya minta dalil. Silakan Bang. Saya bukan teologis. Ya lalu Anda ngomong asasnya apa? Anda ngomong berdasarkan apa ini? Dalil sama saya. Anda ngomong berdasarkan apa? Berdasarkan yang
dari hati saya lah. Oh, ya udahlah Bang. Anda istirahat dulu ke gereja dulu. Makan bangku. Sama kami. Makan bangku di sana Bang, di gereja makan bangku Bang. Telan itu meja supaya ada dalil. Beragama tanpa dalil hanya akal-akalan itu tempat di gereja bukan di sini Bang. Abang dulu Bang. Di gereja Bang. Di gereja Bang. Makan karpet di sana Bang. Bang. Telan itu pondasi gereja. Kalau Anda tidak punya dalil berbicara tentang agama, ke gereja Bang. Silakan di gereja. Di gereja bagus Bang. Bukan di sini tempatnya. Di sini kita adu jatah. Adu data kita di sini Bang. Bukan adu congor kita di sini. Tapi selama kalau di bumi kita akan mengalami kesusahan. Aduh. Makanya nggak ada lagi orang bisa ditipu abangku. Izin ya, dia langsung. Nggak ada lagi orang mau ditipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, apa kabar? Ya Aki, sehat Aki. Alhamdulillah sehat. Aki, saya mau sampaikan ini Aki. Siap. Selamat dulu, Aki udah jadi bintang film nih. Ya kan? Wes mantap kali. Wih. Iya. Cuman maksud saya satu aja nih guys, Aki. Jangan semua lah prestasi itu diambil. Jangan semua diambil. Itu yang pada menghujat Aki masih pada pengangguran loh. Pada menghujat Aki masih pada pengangguran. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, tolonglah kasih juga lah kesempatan orang itu Aki. Semua kali Aki ambil lah. Kasihan mereka. Tapi gimana dikasih kesempatan mau ketemu minta saya kasih tanda tanganku tapi sembunyi di batang sawit. Gimana ceritanya? Oh. Saya itu tujuannya ke sana. Manusia pertama yang mendapatkan tanda tangan dari aktor film Doti itu dia, tapi dia sembunyi di pelapa sawit. Sulit lah. Ada juga yang saya mau kasih tanda tangan. Saya mau tanda tangan juga di kopia merahnya tapi nggak nongol-nongol. Susah itu. Biasa. Daripada dia ngomong sendiri di belakang terus ya kan ya. Mending ketemu saya kasih tanda tangan. Ya, tapi tanda tangannya bukan pakai pulpen. Bukan pakai pulpen. Tapi seperti tanda tangannya orang-orang Yahudi, pakai ludah. Pakai ludah. Sesuai dengan ayat ya, Ki ya. Ludah dan keselamatan itu hanya datang dari Yahudi ya. Iya betul. Allahu Akbar. Gimana kabarnya Hi? Sehat? Alhamdulillah sehat Aki. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukurlah. Oke, dilanjut dulu teman-teman sekalian. Silakan dengan saudara kita yang Kristen, siapa user atau siapa gitu ya. Saya ibadah dulu sebentar ya. Pada lagi. Ya, Gurunda. Syukran. User. Ada Kak Natali. Iya, ayah. Assalamualaikum. Kok user? Saya on cam Kaosnya bagus banget tuh. Dapat dari mana tuh kaosnya tuh? Ih, kaosnya keren banget. Nampak nggak kalau gini? Nampak. Jadi kelihatan 50 tahun lebih muda. Iya, 50 tahun lebih muda langsung. Lebih muda ya? Iya. Umur gua. Habis langsung ya 50 tahun. Kebablasan ya. Bayi. Jadi bayi gua. Iya. Habis. Masya Allah. Makasih ayah dipakai juga kaosnya. Iya, buat saudara-saudaraku bantu subscribe juga ya channel YouTube Natalia Iriani. Itu kaosnya tadi itu kaos YouTube Natalia Iriani itu. Oke, aku sapa dulu ya, lanjut diskusi. User 9 dari tadi belum jawab. User 93. Ya udah buang aja. Nah, udah ada aja. Yang satunya ikut turun. Oke, ini naikin lagi yang lain. Irma, inisial Irma. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim, Kak? Iya, saya Muslim. Oh, kirain oten, Kak. Seksi banget soalnya, Kak, pakaiannya, Kak. Iya. Astagfirullahaladzim. Saya Islam. Oh,
Islam kafir maksudnya. Oh kafir, nggak pede ya, nggak pede dengan kekafirannya ya. Kafir itu kan biasanya dari yang gelap gitu ya ke terang. Kalau dari terang ke gelap itu apa? Dari terang ke gelap itu lampu mati, terang ke gelap itu lampu mati, gitu. Kalau ini ya apa sih? Iya. Kalau orang Islam masuk itu ke bentar. Kristen, Ini kenapa pakaiannya kayak gitu? Kok nggak pengen sih niru mamanya Tuhan kamu? Mamanya Tuhan kamu itu pakaiannya sopan kamu loh. tahu kan, Ditutup, yang artis kepalanya itu juga pun ditutupi gitu loh. yang mantan pesundal itu pun yang bisa Mantan yang bisa pesundal? seribu gaya, yang bisa bermacam-macam gaya itu masuk Islam. Kalau di Indonesia dipuji-puji, dijilat-jilat kan. Kenapa Apa yang sih? orang Kenapa asli kok birahi Islam- sekali omongannya? Kok birahi banget sih omongannya? Saya Biasa aja berbicara kali. dengan Naik-naik udah birahi. Dasar pesendal ini memang ya. Walaupun memang pesendal itu mendahului masuk kerajaan Teos, tapi jangan juga lah mangkal-mangkal di sini. Saya kan ngomong baik-baik, tapi Anda Iya, aku yang juga ngomong awal- baik-baik. Aku juga ngomong baik-baik. Iya, saya ngomong baik-baik, Iya, Mbak. Madam. Kenapa Silakan, Mbak itu Madam. hari ini Jadi begini kepakaian? Mbak, kalau orang pernah berbuat salah ya, walaupun kamu bilang dia pesundal segala macam, tapi dia tobat. Madam, Nah, kalau- saya naik sebentar, ini kan Mbak, aku masih baik-baik. bicara, Saya Mbak. mau ngomong itu baik-baik. Mbak, saya masih bicara Mbak, jangan dipotong Mbak, maaf ya, tahu kan aturan. Karena kamunya ini masa kayak nggak ganti-ganti nyambung. begitu. Enggak, sekarang begini. Tadi kan saya adik naik, kamu seharusnya berkata, saya kan yang diam mengungkapkan. dulu, Mbak, jangan sakit jiwa. Kamu kebanyakan makan apa kamu? Bebong ya. Jadi gini, tadi kata Bunda Natali, kalau kamu oten, kenapa kamu nggak mengikutin bagaimana cara ibu dari Tuhanmu berpakaian? Itu tadi, kok kamu nggak Saya kan ngomong, saya naik, saya mau ngomong, saya mau ngomong, saya mau bertanya, bukannya saya mau diceramahin. Iya kan tadi dia bertanya, kenapa kamu nggak kalian kan ngikutin? Muslim? Kalian ini Muslim merasa paling sempurna. Kamu nggak ngikutin ibu Oh, dari Madam, dia bilang ibu Tuhannya dia Muslim, ternyata Madam, ibu Tuhannya dia Muslim gitu katanya. Kamu kan ibu pendakwah Tuhannya di dia sini, Muslim. Kak. Kamu bercerita tentang Tuhannya Islam. Muslim. Iya, ibu Tuhannya dia Muslim katanya. Orang naik baik-baik, kenapa kamu langsung Mbak, jangan jepret orang tantrum, itu Mbak. dari Jangan penampilan? tantrum. Nggak tantrum, karena kalian nggak nyambung. Sekarang Orang naik. kamu yang nggak nyambung. Tadi kan ditanya nggak sama nyambung. adikku ini, kamu nggak nyambung, Mbak. Di sini bukan bicara tentang diskotik, ini bicara tentang agama. Kalau Lah, kamu saya bicara naik. Siapa agama yang di ngomongin sini, tentang diskotik? Kenapa, Anda yang nggak kamu, nyambung. kenapa kamu dengan perempuan-perempuan yang kamu bilang pernah pesundal segala macam nggak nyambung kamu? Oke, kamu puasin dulu, kamu puasin sok-sok silakan. Anda puaskan dulu ngomongnya ya. Oke, of course. Jadi gini, kamu tadi kan masuk, terus adikku Natal ini berkata, loh kok kamu seksi kali Mbak? Wajar dong, karena ini kita membahas suatu teologi agama Mbak. Yang namanya teologi agama, nggak mungkin dong kamu dengan berpakaian begitu datang tiba-tiba ya. Sebentar, Jadi izin saudaraku saudariku izin. Kayak kita nggak tahu aja, mereka kan nggak ada aturan. Oh iya siap Ya siap. kan? Bahkan nggak pakai baju pun nggak apa-apa bagi mereka, Oh nggak iya, ada Tuhannya aturan. aja nggak pakai baju nggak apa-apa. ya. Dikejar dulu aja, Madam. Pertanyaanku tadi, Madam, dikejar dulu aja tadi. Kenapa kok nggak Oh, kayak iya. mama Tuhannya dia? Oke, tapi dia katanya nggak mau. Ya udah, sekarang kamu ke atas mau ngapain, Mbak? Coba jawab. Sekarang udah kita lupakan lah. Diskusi aja, biarin dia tenang. Pendakwah tentang Apa-apa, Islam. itu nggak ada Saya aturan di Islam mereka. loh. Saya Islam. Anda ini Pendakwah, pendakwah tentang bentar, Islam. Saya ini naik. bentar. Kamu tahu Mbak, nggak di sih? sini bukan Saya pendakwah, ini naik. diskusi. Jangan langsung Diskusi. dijepret orang. Halo, kamu paham nggak diskusi? Diskusi, kita nggak bilang kita ustazah, kita di sini berdiskusi dan kita memakai referensi, ya. Jadi kalau salah, Bentar, izin. salah room. Bundaku madam izin. Siap. Mbak inisial Irma, Muslim apa Kristen Mbak? Saya Islam, Bunda. Oten dia bilangnya tadi Kristen, Bun. Dia bilangnya Kristen. Oten dia. Kali biar nggak Islam. lama ya, ada Bang Zuma loh. Kita harus hargai Gurunda. Sebentar Mbak Irma ini Muslim tapi penampilannya kayak gini. Ayo, apa yang disampaikan? Bukan, Bun. Dia bukan Muslim, Bun. Bentar. Dia bukan Muslim, tadi udah dijawab. Dia bukan Muslim, bukan dia Kristen Muslim. katanya. Iya, makanya dia nyamar, Oten nyamar. Kristen katanya dia. Makanya langsung Mama tukeran. Juga izin ya. Di sini kan ruang diskusi. Kalau kamu Islam kamu turun karena kita berdiskusi lintas agama. Kamu paham nggak artinya berdiskusi lintas agama? Kalau nggak paham kamu turun dulu Mbak, dengerin aja dulu baru naik ya. Jangan kepedean. Makasih.
Bunda, saya naik itu saya di Tadi katanya Islam, dia bilang oleh Kristen. Udah lah. Krislam, katanya Krislam kata dia tadi awalnya. Awalnya ngomong Islam, terus dia bilang Krislam. Nah, ketahuan Oten, kutanyain kenapa pakaiannya nggak kayak pakaian mamanya Tuhan. Langsung ngamuk, bawa sendal segala macam. Nggak jelas lah. Malu ngakuin kekristenannya, malu dia. Mohon maaf ya Gurunda. Kalau ada memang yang ibu itu kadang ini bertobat seperti saudari kita yang seperti saudari kita yang sudah masuk ke dalam Islam, dan kita bisa melihat dari penampilannya yang zahirnya dia sangat-sangat kental keislamannya, dan itu harus kita apresiasi gitu loh. Halo juga Bang, kamu Kristen apa Muslim Bang Cup? Oh Kristen, dia pikul salib. Wih keren, lanjut. Aku Kristen. Ini mau diskusi tentang apa? Kenapa kau menuhankan manusia terkutuk? Silakan. Ya jelas aku mempertuhankan dia karena dia punya kuasa, dia punya mukjizat. Terus kalau aku mempertuhankan dia, masalahnya di mana? Kau jelaskan, coba. Silakan Gurundaku. Apa masalahnya katanya? Tapi monitor ki Gurunda atau sholat dia ya, di sini masuk waktu sholat asar ya kawan ya. Silakan madam, siapa mau maju? Kenapa katanya? Kenapa kalian permasalahkan? Ayo. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa kita permasalahkan kalau dia tuhankan manusia terkutuk? Silakan. Ya, kita ini namanya berdiskusi lintas agama, Dek. Kalau berdiskusi, kamu jangan baper. Karena setelah selesai diskusi, kamu menjalankan ibadahmu juga dengan tenang. Yang namanya diskusi, kita harus membawa ilmu, membawa data, gitu. Bukan opini masing-masing. Apalagi tadi teman kamu bilang, oh kita nggak punya, apa tadi katanya, nggak punya dalil, katanya. Bagaimana mungkin nggak punya dalil? Kalau lu nggak pakai dalil, ya lu nggak mungkin dong pakai Bible. Jelas bahwa kitab sucimu sebagai landasan dasarmu tertulis bahwa Yesus itu terkutuk, dan itu tertulis di Galatia. Benar nggak Bunda Rahma? Jadi pertanyaan kita itu, kenapa kamu menyembah Tuhan yang terkutuk? Dijawab dengan dalil. Terima kasih. Kan tadi ibu ini mengerti nggak? Kan ibu bilang Tuhan aku terkutuk ya. Kemudian aku mengatakan bahwa aku menuhankan dia. Ralat ya, Dek. Masalahnya kan kita yang bilang itu di dalam Galatia, adekku. Makanya kamu itu Bunda Madam izin sedikit. Nah, kenapa kami heran? Kenapa kami perbincangkan? Karena di dalam Al-Quran kami, iblislah yang terkutuk. Sangat mengherankan bagi di Kristen, Tuhan yang terkutuk. Itu loh. Lanjut Madam. Tuhan kok terkutuk? Kalau kami itu iblis, apa iblis setara dengan yang kau tuhankan? Ayo. Ya, benar. Jadi itu bukan menurut kita, Dekku. Itu di dalam Bible-mu, makanya dibaca Bible-mu itu. Jadi kamu jangan baper. Di dalam Bible-mu tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Nah, kita lihat orang yang digantung di tiang salib, ya, yang kita lihat selama kita hidup, hanya Yesus. Nah, kenapa kau sembah? Nah, benar tadi kata Mbak Bunda Rahma ini, kalau di Islam yang namanya terkutuk itu selalu orang jahat, ya, seperti setan, iblis gitu. Nah, kenapa Tuhan kamu dibilang terkutuk? Sudah? Oke, sudah beres ngomong. Kan sudah diam, Dek. Pasti udah beres dong. Gimana sih? Oke, ya. Kami menuhankan Yesus ya, karena dia itu diutus oleh Allah yang benar, diutus oleh Bapa yang benar ya. Ya, dengar enggak yang jelas ya. Bukan kami melihat dia itu utusan ya, tetapi kita melihat siapa Allah yang mengutus dia. Oke,
Itu yang kalian harus paham. Kalian harus Sekarang paham, saya tanya sama kamu, siapa Tuhan menurut Yesus? Coba, kalau siapa Tuhan menurut Yesus, nah kamu sebagai orang yang mengaku pengikut Yesus harusnya mengikuti apa kata beliau. Kan kau bilang Yesus itu kenapa dia makan? Kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Oh, karena dia itu sisi kemanusiaannya. Oke, kita ikuti maunya kamu. Pertanyaannya, kenapa sisi kemanusiaannya yang kau tuhankan? Sementara Yesus sendiri mengaku Allah Bapa. Yohanes 17:3, satu-satunya Tuhan itu adalah Allah Bapa di surga. Nah, pertanyaan kita yang kedua lagi, kalau kau tuhankan Yesus, padahal kamu tahu sisi kemanusiaannya itu tidak sempurna. Kenapa? Karena dia lapar, karena dia itu mati walaupun 3 hari, karena dia bisa disakiti oleh tentara Romawi. Jelas-jelas kamu berkata dia adalah sisi kemanusiaannya. Pertanyaannya, kenapa kau tuhankan di sisi kemanusiaannya? Lanjut, Bunda Rama. Oke ya Ibu Madan ya. Ibu tadi mengatakan tadi Ibu mengatakan bahwa Yesus itu diutus oleh Allah ya. Berarti ya kesimpulannya Ibu mengatakan bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar kan? Perkataan tadi begitu kan? Ibu tadi mengatakan Yesus kan diutus oleh Allah yang benar kan? Tadi Ibu ngomong gitu kan? Gak ada Allah, gak ada. Di dalam kitab aslimu itu tidak ada tulisan Allah. Jangan kamu sebut Allah kecuali kamu bilang Allah. Allah itu A-L-A-H. Kalau A-L-L-A-H berarti Allah ya. Jangan kamu samakan. Nah, kita kan tadi bertanya, kalau memang kalau kita mengikuti ajaran kamu, yang notabene kamu bilang dia diutus, yang notabene tertulis dalam kitabmu bahwa dia itu hanya utusan di Yohanes 17:3. Nah, pertanyaannya, Tuhan menurut Yesus itu adalah Allah yang di surga. Kenapa kau Tuhan? Kan sisi kemanusiaannya, itu jawaban saya. Nah, itu pertanyaan saya. Sekarang di mana landasan dasarmu berpijak untuk menuhankan Yesus, sementara Yesus berkata dan menurut Yesus Tuhan itu adalah Allah yang di surga. Coba jawab. Oke, bagus ya. Bagus ya. Ya, Ibu sudah mengakui bahwa yang diutus Yesus itu ada Allah yang di surga atau Bapa yang di surga ya. Jangan kau bilang Allah lagi. Allah memang Allah. Dia memang diutus di Yohanes 17:3. Kita kan merujuk daripada Bible-mu deh. Saya bukan kata saya. Kita merujuk dari Bible-mu ya. Oke ya. Apakah diutus oleh Bapa di surga itu Allah Bapa di surga itu? Apakah Allah Bapa di surga itu Allah yang benar apa Allah yang salah? Ya, semua Tuhan itu harus satu deh, nggak mungkin dua. Kalau dua berantamlah dia, gimana nasib manusia? Jadi tinggal kita buktikan siapa Allah yang benar. Makanya itu aku tanya. Sebentar. Kalau memang Allah kamu benar, tidak mungkin ya orang yang dia utus ya dia biarkan ya disiksa secara brutal sama tentara Romawi. Nah, tadi kan kau bilang, ada yang bilang tadi dari salah satu temanmu atau kamu, aku nggak tahu. Oh, karena dia itu punya mukjizat, dia itu memiliki mukjizat segala macam lah ya tadi kamu bilang. Tetapi ternyata dia tidak sempurna karena dia lapar, dia tidak tahu hari kiamat ya. Bahkan dia mampu disiksa oleh tentara Romawi gitu. Oke, ya. Jadi berarti Bible-mu itu, Tuhan di dalam Bible-mu itu nggak sempurna karena dia membiarkan utusannya itu disiksa secara brutal, dipermalukan gitu. Oke, ya. Kalau di dalam Islam, adikku, kalau dalam Islam yang namanya Yesua Al-Masih. Ya sebentar, Bunda lagi bicara sebentar. Kalau di dalam Islam adikku, Yesua Al-Masih itu diselamatkan. Tidak akan mungkin orang yang namanya kesayangan itu dibiarkan disiksa secara brutal adikku. Lanjut. Ya. Oke ya. Ya, Ibu tadi mengatakan ya Yesus itu diutus oleh Bapa atau Allah Bapa yang benar. Oke. Ya. Jangan bilang ibu lah, ya. Itu tertera di dalam Bible-mu deh. Ya, ibu cuman menyampaikan ulang sesuai dengan Bible-mu gitu loh. Lanjut. Oke. Ya. Tadi aku mengatakan bahwa ya di dalam Bible mengatakan bahwa
kita harus mengenal Bapa di sorga dan harus mengenal Yesus ya, yang Dia utus. Sudah jelas tadi Ibu juga mengatakan ya, bahwa kita mengenal Bapa dan kita harus mengenal utusan. Oke ya, udah jelas tadi apa yang Ibu katakan. Ya, yang sekarang yang saya pertanyakan kepada Ibu ya, segala Allah bangsa-bangsa lah adalah Allah berhala ya. Ya, Allah yang mengutus Yesus itu Allah yang salah apa Allah yang benar? Ibu jawab aja yang sebenarnya sejujur-jujurnya. Coba. Ya. Sekarang saya tanya sama kamu, kalau Tuhan jawab dulu. Iya, ini saya jawab. Santai. Tuhan kamu tidak benar karena tidak mungkin ada Tuhan membiarkan utusannya disiksa secara brutal. Kalau di dalam Islam, Tuhan kami diam dulu lah. Kau bilang suruh jawab. Kalau di dalam Al-Quran, Tuhan kami tidak mungkin membiarkan kesayangannya atau utusannya disiksa secara brutal. Sehingga yang masuk akal di kepala kita adalah tidak mungkin yang namanya Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang mengirim orang yang Dia sayang rela ditelanjangi dan disiksa. Jadi Tuhanmu atau Bible-mu itu nggak masuk akal dong. Ya, sementara di dalam perjanjian lama kamu, jangankan orang menyakiti, penyakit sampar pun tidak mungkin ya menyakitin si Yesus menurut Bible-mu. Berarti kontradiksi di dalam Bible-mu. Oke, ya. Kan tadi aku bertanya, Ibu kan kenapa nggak jawab ya? Apakah Allah yang mengutus Yesus atau Tuhan yang mengutus Yesus itu apakah Tuhan yang benar atau Tuhan yang salah? Jawab aja Bu, coba jawablah. Nggak apa-apa Bu, kita kan belajar di sini. Coba jawab. Iya, makanya saya bilang kita lihat kitab sucinya. Kalau kitab suci yang paling masuk akal, ya memang Tuhan ya di dalam Al-Quran juga. Di dalam Al-Quran, Yesua Al-Masih itu adalah utusan. Sama. Bedanya di dalam kitab kamu, Yesus dibilang terkutuk dan tersakiti. Di dalam Al-Quran aku, Dia tidak terkutuk dan tidak tersakiti. Bahkan Dia diberikan harkat dan martabat. Jadi yang benar itu adalah Al-Quran aku. Karena tidak mungkin yang namanya anak Tuhan, manusia pilihan Tuhan itu bisa disakitin, bisa ditelanjangin. Coba teman-teman di bawah, setuju nggak? Apakah mungkin Tuhan itu membiarkan orang kesayangannya disakiti, ditelanjangi, disiksa? Coba di bawah. Setuju atau enggak? Apakah Tuhan yang benar itu Tuhan yang membiarkan utusannya disiksa? Setuju apa tidak setuju? Tidak setuju, tidak setuju. Makanya kamu pakai akalmu, Dek. Saya tanya sama kamu, kalau kamu punya anggota anak buah, ya, satu kamu sayang banget, satu kamu enggak. Tidak mungkin dong anak kesayangan kamu. Halo, ya. Selamat siang. Saya masih bicara Pak, selamat siang sebentar. Ya, selamat siang. Nah, jadi menurut kamu, adik. Oke, saya dikasih kesempatan berbicara, jangan ngotot sendiri membahas Alkitab. Anda bukan Kristen, tapi Anda membahas Alkitab ngotot sendiri. Oke, kita tanya aja. Oke, kalau kita bicara Allah yang benar itu ya, Allah yang menyelamatkan, bukan yang menyesatkan. Di Yohanes 3 ayat 6, Allah datang menyelamatkan manusia, menyesatkan kerjaan iblis. Menyesatkan kerjaan iblis, bacalah. Diselamatkan nggak? Baca, Anal, ayat 9. Baca Bakara 26, Allah menyesatkan. Allah orang Kristen itu menyelamatkan. Menyesatkan itu kerjaan iblis. Kalau Bang Ando, utusan di Maryam 83, Allah mengutus setan-setan. Ya, di Maryam 83, setan pun utusan Allah. Ya, jangan Anda mengerocos. Masalah Alkitab Anda ngerocos. Iya, Allah yang benar, Allah yang menyelamatkan manusia, bukan yang menyesatkan. Silahkan baca Anal ayat. Diam dulu kamu, kok diam. Diam sama adik ini loh. Adik ini bertanya, Tuhan mana yang paling benar? Nah, menurut kamu, Dek, kalau ada Tuhan membiarkan utusannya disiksa, ditelanjangi, dibuka, jangankan cerita Tuhan ya, di dalam film aja, kalau ada anak orang kita bilang main character atau anak mudanya kalah, yang bandit menang, kita aja nggak happy, apalagi cerita Tuhan gitu loh. Ya, di dalam Bible-mu jelas bahwa Yesus itu ditelanjangin, setengah telanjang dia, dibukai jubahnya, dicucuin perutnya pakai diludahin ya. Dia ditusuk perutnya sampai dia mati. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an tidak mungkin yang namanya utusan itu
bisa dipermalukan seperti itu, Dekku. Jadi dari situ aja kita tahu yang mana nih, versi yang mana nih yang masuk akal gitu loh. Oke, gantian ya. Oke, siap. Oke. Ya, tadi aku bertanya, ya kita di sini santai ya. Saya di sini cuman pengen mencari kebenaran ya. Ya tadi saya bertanya apakah Tuhan Allah yang mengutus Yesus itu, Tuhan yang mengutus Yesus itu benar atau tidak? Tuhan yang benar atau tidak? Jawab saja. Salah, benar. Coba Ibu jawab dulu. Ya kalau menurut Bible kamu tidak benar lah, karena kan yang namanya diutus harus dilindungi. Itu sesuai dengan di dalam kitab kamu. Di dalam Bible kamu tertulis, waktu dia dicobai iblis, tidak mungkin dia bisa terluka. Penyakit sampar aja nggak bisa melukain dia, apalagi tentara Romawi. Berarti Biblemu itu yang mana yang benar? Karena di dalam Biblemu itu tertulis dia tidak mungkin tersakiti. Kenapa tiba-tiba disakiti? Berarti kontradiksi dalam Biblemu itu berarti itu nggak benar. Bukan cerita pengutusan yang tidak benar, tetapi versi dari dua kitab ini yang kita harus lihat. Di dalam Al-Quran juga Yesus Al-Masih itu emang diutus dan dia dilahirkan tanpa seorang ayah, sama. Tetapi ya, rujukan yang harus kita pakai adalah rujukan yang masuk akal. Nah, di dalam Bible kamu rujukannya nggak masuk akal karena dia dibiarkan mati dan disakiti. Kalau di dalam Al-Quran, dia mempunyai harkat dan martabat. Tidak mungkin dia disakitin, dia dinaikkan ke surga. Gitu. Oke, ya kawan-kawan ya di bawah ya. Ya, tadi dia mengatakan bahwa menurut dalam Bible ya Tuhan yang mengutus Yesus, Bapa yang mengutus Yesus adalah Tuhan yang salah ya. Ya, tapi di sini saya bisa buktikan bahwa di dunia ini Allah bangsa-bangsa adalah Allah berhala ya. Allah, saya bisa tunjukkan data yang valid bahwa Allah di dunia ini adalah Allah yang benar, itu Allah Israel ya. Aku bisa tunjukin ayatnya. Tidak ada Allah lain di dunia ini ya, kecuali Allah Israel ya. Itu ya. Jadi tadi Ibu mengatakan data Dekku, jangan kamu jangan opini deh. Kita ini berdiskusi harus pakai data DATA ya. Oke ya, santai Bu ya. Santai saya. Jadi Ibu tadi mengatakan Allah yang mengutus Yesus yang salah. Oke ya. Versi Bible. Saya bilang kan versi Bible, kan tadi kita bercerita versi Bible atau yang benar. Santai ya. Oke. Iya dong. Oke ya. Oke. Jadi Allah di luar bangsa Israel adalah Allah berhala ya. Aku tunjukkan datanya bahwa di dunia ini pertanyaannya menurut kamu ini keturunan Israel atau bukan? Kamu kan nggak keturunan Israel. Kenapa kau bilang Israel? Israel aja sampai sekarang benci sama agama kamu, dibilang pagan, diludahin. Gimana ceritanya? Apakah menurut kamu bagian Israel? Menurut kamu Tuhan kamu itu Yahudi, dia orang Israel. Nah, pertanyaan saya, kenapa kau jadikan dia Tuhan Kristen? Dari mana itu rujukannya? Yesus itu kan rabi, bukan Kristen dia. Nggak pernah dia bicara dia Kristen. Jadi, dalilnya. Kalau ibu bisa menunjukkan dalilnya bahwa di dalam perjanjian lamamu Yesus itu tidak pernah disalib. Saya bisa tunjukkan datanya di Mazmur 91, di Yeremia 23, di Yesaya 52 sampai 53. Nah, di dalam perjanjian lamamu, kalau memang kau merujuk kepada Israel ya, dan notabene perjanjian lama ini adalah punyanya orang Yahudi. Dia bilang Allah mendengar tangisannya, doanya, menghilangkan rasa takutnya, dan menyelamatkannya dari penangkapan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat menangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Nah, ini perjanjian lama. Kenapa kenapa Tuhan di perjanjian lama sudah menjamin tidak akan ada yang menyakiti Yesus, tiba-tiba dia itu bisa dilukai oleh tentara Romawi. Nah, dari situ aja kelihatan Bible perjanjian lamamu itu sudah kontradiksi, Dekku. Jadi yang benar itu adalah Al-Quran. Tepuk tangan.
izin sapa dulu ya, Madam ya. Aku mau sapa Tante Mika dulu. Assalamualaikum, Tante Mika. Waalaikumsalam Kak Natali semuanya. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Blender, Bunda Rama. Waalaikumsalam. Aku turun dulu ya soalnya. Adikku, kau sama Tante Mika sama adikku Natali dan yang lain-lain karena saya mau pergi ya. Oke, Adik. Madam, mau kemana? Kok buru-buru? Mau ke hospital. Aku kan mau ke Korea, Adik. Jadi aku mau check up dulu. Oh iya Madam. Ya, terima kasih semuanya. Bang Zuma izin semua, Bang Blender, Bunda Rahma, terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih ya Madam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Assalamualaikum. Ya, jadi gini ya. Kalian tidak menyadari ya, Allah banyak Allah ya, banyak Allah-Allahan ya. Tapi kalau saya bisa tunjukkan data bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang Nggak ada, kau jangan ngarang. Banyak Allah-Allah cuma di Kristen aja. Di kami satu Allah aja, satu Tuhan aja. Kau jangan ngarang, kau cuk. Di Kristen ya banyak Allahnya. Allah Bapa, Allah Mama, Allah Kakek. Sebentar izin, Gurunda udah monitor atau masih belum? Santai kawan, cobalah kita belum monitor Gurunda, silakan. Kita buktikan di sini Allah siapa yang Allah-Allahan ya. Kita mau buktikan. Aku tanya sama kamu ya. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar ini Allah yang mana? Diamlah, aku jawab. Makanya itu aku buktikan bahwa Allah yang mengutus Yesus itu adalah Allah yang benar ya. Makanya aku buktikan Allah yang mengutus nabimu itu benar apa enggak. Jangan kemana-mana kawan ya. Allah kami ya, tidak pernah berfirman dalam hati. Allah kami tidak pernah menciptakan manusia dia menyesal. Allah kami tidak memerlukan 60 gadis perawan. Allah kami Allah Maha Suci, Maha Tinggi, tidak seperti manusia. Seperti di dalam bibir kau dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti Allah kau, Tuhan kau, Bapamu itu berkaki, bertangan, berkelamin. Dah jelas, nggak bisa dibantah. Kalian dulu ya, kawannya dipanggil. Aku mau keluar dulu bentar ya. Sorry ya, maaf ya, aku mau keluar dulu. Soalnya lagi kabur. Bentar. Inilah teman-teman ya, dari kita bisa menilai gimana satu ajaran agama itu benar. Kita bisa melihat dari mayoritas negara, pemimpinnya juga. Mayoritas agama Kristen, Amerika, pemimpinnya Amerika. Apakah pengajaran umatnya seluruh masyarakatnya baik? Mereka tidak. Mereka melegalkan namanya judi. Mereka melegalkan namanya lokalisasi. Mereka melegalkan namanya senjata api. Lihat negara lain, Amerika Latin, Spanyol, agamanya Kristen, pemimpinnya Kristen, melegalkan namanya narkoba. Dan lihat Eropa, agamanya Kristen, pemimpinnya Kristen, melegalkan namanya pernikahan sesama jenis. Kita bisa menilai bentuk satu ajaran agama benar apa tidaknya tergantung dari mayoritas umatnya dengan pemimpinnya. Jelas di dalam Islam di Indonesia pemimpinnya umat Islam, mayoritas Islam dilarang, bahkan undang-undang minoris itu loh. Di dalam banyak Islam ya, bahkan korupsi. Iya betul, korupsi terbesar abad ini pelakunya suami Sandra Dewi, Dirut Pertamina ya. Agama dari mereka berdua Kristen, hampir 1 kuadriliun, hampir 1000 triliun, pelakunya orang Kristen. Benar, ajaran kalian tidak ada satupun yang benar, baik di dunia ya, di negara-negara Eropa, bahkan di Indonesia sendiri. Kalau seandainya Indonesia mayoritas Kristen, bahkan pendetamu sepakat mungkin akan dijadikan negara LGBT. Dulu gantian. Apa yang bergantian? Terlalu banyak bicara nek. Ganti-ganti lah. Apa kau silakan bertanya. Allah nenek Subhanahu wa ta'ala dengan Allah Bapa sama enggak? Tidak. Nah, tidak ya.
Allah Bapa itu pencipta langit dan bumi. Kami tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta bumi datar Arab aja begitu. Di mana kau dapat abad ke-7 baru ada. Di mana datanya? Datanya ada itu. Kenapa Allah Bapa berfirman? Kenapa Allah Bapa menyesal menciptakan manusia? Nggak tahu dia apa yang akan terjadi sesudah itu. Menyesal menciptakan kau. Berarti nggak tahu dia Allah Bapamu itu apa yang akan terjadi sesudah itu. Menciptakan kau. Yang nggak tahu dia apa yang terjadi sama kami. Berarti Tuhan Allah Bapamu nggak maha tahu. Tanya Bang Suma. Tanya Bang Suma. Bang Suma bilang Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya Bang Suma. Jangan fitnah, jangan framing kau. Kamu tanya dia lah. Dia jawab dulu. Itu AI AI. Mulai. Kamu kan bilang tadi, aku mau itu mulut tadi. Tidak lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, nenek mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya tanya kepada saudara, tunggu. Perspektif orang Kristen ketika berbicara mengenai kata Allah itu merujuk kepada Subhanahu wa Ta'ala atau bukan? Tidak ada penting itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa? Enggak, berarti bukan kau. Berarti sudah terjawab kita tidak kenal. Yang kita berarti kenal bukan yang saya maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan itu yang aku maksud, tetapi Allah atau Allah dalam perspektif aliteng gitu. Giliran saya kembalikan kepada saudara, saudara mengatakan bukan. Sedangkan ular kayu. Saudara, sedangkan yang saya bahas itu adalah Yesaya 9 nomor 6. Gitu. Urusan apa kau bahas Alkitab? Woi. Itu kitabnya Yahudi, itu kitabnya Kristen. Makin tergerus kau. Saudara, Yesaya itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya saudara Kristen itu. Saudara, itu bukan kitabnya Yahudi. Dia sama Riani Kristi. Saya mau belajar samamu, boleh nggak? Saya belajar samamu, boleh nggak, saudaraku? Saya belajar sama kamu, boleh nggak? Saya belajar sama kamu, boleh nggak? Belajar ke hati, saya mau tahu. Itu. Jangan emosian lah, santai aja, santai. Santai aja bang, santai aja bang. Kalian minoritas aja sudah ngamuk-ngamuk kayak gini, gimana kalau kalian mayoritas? Santai aja, relax, santai, pelan-pelan ngomong.